Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama dan utama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya lah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan umur, diberikan kesehatan, yang terpenting adalah diberikan iman yang tepat di dalam hidup kita, sehingga alhamdulillah kita tetap beraktivitas untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, khususnya beribadah kepada Allah. Salawat dan taslim mari kita persembahkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi panutan surga alam baka menjadi rahmatan alamin. Izinkan saya menyampaikan suatu tugas penting, yaitu materi pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Andi Najamudin dari Universitas Islam Asadiyah Pusat Singkan Kabupaten Wajo, akan menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini mengenai ilmu dakwah. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa, bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya, semoga adik-adik mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, kurang apapun, senantiasa dirahmati oleh Allah, dan selalu semangat ya dalam menjalankan tugas, khususnya rajin belajar, rajin mengikuti perkuliahan, apakah itu perkuliahan offline atau perkuliahan online. Baik, bagaimana dari mahasiswa semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Kali ini kita akan melakukan suatu pembelajaran mata kuliah ilmu dakwah. Jadi mata kuliah ilmu dakwah ini kita mencoba, sudah pertemuan kelima dengan tema etik dakwah. Jadi kenapa perlu kita mempelajari ilmu dakwah? Karena pada hakikatnya ilmu dakwah itu adalah mengajak, membimbing, mendidik ke arah yang lebih baik. Khususnya umat Islam, semua wajib berdakwah pada lebih detail atau lebih sedikit dia mendakwai dirinya sendiri. Itu lebih menyadari dirinya bahwa dakwah itu penting dalam kehidupan ini sehari-hari. Mendakwai dirinya, mendakwai keluarganya, baru bisa keluar mendakwai tetangga, mendakwai masyarakat. Kenapa? Karena salah satu tokoh pendidik di Kabupaten Wajo, Duta Yunus Martan, pernah mengatakan bahwa mengaku semuanya, kalau kalian mau keluar berdakwah, maka janganlah terlalu banyak ayat yang kamu ungkapkan ke masyarakat. Cukup 1-2 ayat, yang penting ayat itu bisa kamu jabarkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Itu yang disampaikan. Jadi kali ini kita akan mempelajari kode
etik dakwah. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa pengertian kode etik dakwah dan rambu-rambu etis dakwah. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dakwah. Yang ketiga, bagaimana karakteristik kode etik dakwah, dan yang keempat adalah apa hikmah dalam kode etik dakwah itu. Tujuan yang ingin kita capai adalah untuk mengetahui pengertian kode etik dakwah dan rambu-rambu etis dakwah, untuk mengetahui bentuk-bentuk kode etik dakwah, untuk mengetahui karakteristik kode etik dakwah, dan untuk mengetahui hikmah dalam kode etik dakwah. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kode etik dakwah itu penting. Secara idealnya kode etik dakwah adalah sesuatu yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat perkumpulan dai atau balik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa Yaakob, yang mengatakan bahwa imam besar Masjid Istiqlal Jakarta dan Rais Syuriah PBNU, para dai di Indonesia sebenarnya memiliki kode etik yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Menurutnya kode etik tersebut sempat disusun Ittihadul Muballighin, organisasi para mubalik yang dipimpin oleh Kiai Haji Sukron Mahmud pada tahun 1996. Ketika itu ormas ini menyelenggarakan musyawarah nasional atau Munas pada waktu itu. Pertama, tidak memisahkan antara perbuatan dan ucapan, itu kode etik dakwah ya. Yang kedua, tidak melakukan toleransi agama, Toleransi antar umat beragama memang sangat dianjurkan, ya, sebatas tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Dalam masalah keduniawian atau masalah muamalah, Islam sangat menganjurkan adanya toleransi, itu ya kode etik dakwah. Ketiga, tidak mencercah sembahan agama lain. Keempat, tidak melakukan diskriminasi. Kelima, tidak memungut imbalan. Keenam, tidak mengawali pelaku maksiat atau tidak mengikuti pelaku maksiat. Dan ketujuh, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Inilah kode etik dakwah. Yang pertama adalah tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Maksudnya Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah tidak pernah memisahkan antara apa yang beliau katakan dengan apa yang beliau kerjakan. Artinya apa? Artinya yang beliau perintahkan beliau mengerjakannya, dan apa yang beliau larang maka beliau juga meninggalkannya. Adik-adik mahasiswa saya banggakan, olehnya itu para dai hendaknya harus mencontoh Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwahnya, seperti tidak memisahkan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia kerjakan. Dalam arti apa? Dalam arti apa saja yang diperintahkan kepada mad'u harus pula dikerjakan, dan apa saja yang dicegah, harus ditinggalkan. Sebab kode etik ini bersumber pada di dalam Al-Quran surah As-Sab ayat 2-3. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'aluna. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya, kamu kerjakan. Sangat besarlah kemukaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, yang kedua, tidak melakukan toleransi agama. Toleransi atau tasamuh memang dianjurkan oleh Islam, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu saja dan tidak menyangkut masalah agama atau masalah akidah. Dalam masalah agama atau masalah akidah, Islam memberikan garis tegas untuk tidak bertoleransi atau tidak berkompromi dan sebagainya. Ketika Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mencoba mengajak Nabi SAW untuk melakukan kompromi keagamaan. Kata mereka, wahai Muhammad, ikutilah agama kami, kami pun akan mengikuti agama kamu. Kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, nanti kami juga akan menyembah Tuhan-Tuhan kamu selama 1 tahun. Apabila ternyata agamamu yang benar, maka kami pun sudah memperoleh kebenaran itu. Dan apabila ternyata agama kami yang benar, maka kamu pun telah memperoleh kebenaran. Mendengar ajakan itu, Nabi SAW berkata, saya mohon perlindungan Allah agar tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Kemudian turun ayat surah Al-Kafirun, ya, yang intinya orang-orang muslim tidak diperkenankan menyembah sesembahan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak perlu menyembah sesembahan orang-orang muslim, ya. Itu jadi adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Yang ketiga adalah tidak mencerca sesembahan non-muslim. Apa maksudnya? Dai dalam berdakwah dilarang mencerca atau menghina agama yang lain, karena tindakan itu tidak etis dan dapat menimbulkan permusuhan di mana-mana. Dengan mencerca berhala-berhala sesembahan orang musyrikin akan menyebabkan orang-orang musyrik itu berbalik mencerca Allah. Dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok itu. Jadi anak-anakku semuanya, apa maksudnya? Maksudnya adalah janganlah kamu saling mencelah dan saling memanggil dengan julukan yang buruk dan tidak baik. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik, ya, setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang salah. Itu penjelasannya, ya. Jadi mahasiswa yang keempat, tidak melakukan diskriminasi sosial. Dai tidak boleh membeda-bedakan, atau seorang dai, ustaz, ulama atau siapapun tidak boleh membeda-bedakan atau pilih kasih antara sesama sasaran dakwah atau mad'u, objek dakwah. Dalam melaksanakan dakwah, jangan melakukan diskriminasi sosial di antara orang-orang yang didakwahinya. Dai tidak diperkenankan mementingkan orang-orang kelas elit, apakah dia kaya raya, sementara orang-orang kelas bawah, miskin, marginal, pinggiran, dia baikkan begitu saja. Semua mad'u harus
mendapatkan perlakuan yang sama, perlakuan yang adil. Karena keadilan sangatlah penting dalam dakwah Islam. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW dikritik Allah karena beliau kurang memperhatikan orang-orang mukmin yang berasal dari kelas bawah. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang menerima tamu yang terdiri dari para pembesar Quraisy, antara lain Uqbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Al-Muttalib, Ubay bin Ka'ab, dan Umayyah bin Qab. Tiba-tiba ada seorang yang miskin lagi buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang menghadap Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum yang saat itu tidak tahu bahwa Nabi SAW sedang menerima tamu pembesar Quraisy, minta kepada beliau agar mau mengajarkan agama Islam kepadanya. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan jawaban apapun sehingga Abdullah bin Ummi Maktum mengulangi permintaannya berkali-kali. Akhirnya Nabi SAW merasa kesal, mukanya cemberut dan berpaling, tidak mau melayani dan hanya melayani pembesar Quraisy tadi. Jadi sikap Nabi ini akhirnya dikritik Allah dengan menurunkan ayat Abasa ayat 1-2. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Ini adalah salah satu contoh. Sedangkan Rasulullah ditegur bagi kita. Selanjutnya tidak memungut imbalan. Pertanyaan tentang apakah para dai diperbolehkan memungut imbalan? Boleh, tetapi tidak boleh ada kontrak perjanjian di dalamnya. Kalau dikasih ya diterima, kalau tidak alhamdulillah tidak apa-apa. Ikhlas. Jadi anak-anakku semuanya yang saya banggakan, sebagai kesimpulan 7 kode etik dakwah itu tadi perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita dan perlu kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar supaya masyarakat itu dilindungi, masyarakat itu merasa dirinya diperhatikan, masyarakat itu merasa dirinya dihormati. Ya, insya Allah kalau 7 kode etik dakwah itu dilakukan, maka pasti masyarakat itu akan melaksanakan agama dengan baik. Baik, saya kira itu penjelasan dari saya. Dan terakhir, saya mengharap kepada anakku semuanya mahasiswa, saya berikan tugas kelompok ya, tugas kelompok masing-masing. Silakan bikin semacam makalah, baru minggu depan kita presentasikan ya. Oke, saya kira demikian. Semoga